Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai mata pelajaran sosiologi untuk kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar pada materi mencari tahu masalah sosial. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan dalam memahami materi. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai. Timbulnya permasalahan sosial atau masalah sosial itu tidak lepas dari hubungan antar kelompok sosial. Nah, terjadinya pengelompokan sosial itu berdasarkan pada kesamaan identitas pada anggota kelompok. Kelompok sosial yang terbentuk akan mengakibatkan terjadinya perbedaan dan keragaman sosial. Interaksi antar individu atau kelompok ini menjadi sumber terjadinya permasalahan sosial. Partikularisme kelompok akan menambah keruwetan permasalahan sosial yang terjadi. Setiap individu selalu mempunyai masalah. Dengan demikian, masyarakat pun akan selalu memiliki masalah karena masyarakat merupakan kelompok sosial yang terdiri dari individu-individu. Perlu diketahui bahwa mempelajari masalah sosial termasuk penting dalam kehidupan, karena selain bertambahnya pengetahuan tentang permasalahan sosial, juga akan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam mengatasi masalah. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat membuat resah beberapa kelompok atau masyarakat tertentu, yang mengharuskan adanya perubahan dan solusi untuk menghentikan kondisi tersebut. Masalah sosial yang terjadi di masing-masing wilayah atau negara biasanya sulit untuk ditemukan solusinya, namun harus dicari supaya mengatasi agar tidak semakin memburuk. Umumnya, masalah sosial yang ada adalah produk dari berbagai faktor seperti faktor sosial, ekonomi, maupun politik. Untuk lebih memahami tentang permasalahan sosial, berikut ini ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Antara lain, yang pertama, menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian yang terjadi antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana ketidaksesuaian tersebut bisa membahayakan kehidupan kelompok sosial masyarakat lainnya. Jika antara unsur-unsur tersebut terjadi bentrokan, maka hubungan-hubungan sosial akan terganggu. Akibatnya, timbul kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Yang kedua, menurut Martin S. Weinberg, menyatakan bahwa masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai terhadap masyarakat yang cukup penting, di mana masyarakat telah sepakat melakukan suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Yang ketiga, menurut Leslie, masalah sosial adalah suatu kondisi yang berpengaruh dalam kehidupan besar masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan tindakan untuk mengatasi atau memperbaikinya. Yang keempat, menurut Sutomo, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi pada sebagian warga masyarakat. Terdapat 4 karakteristik yang harus dipenuhi agar masalah bisa dikategorikan sebagai masalah sosial. Yang pertama, dirasakan oleh banyak orang. Suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila masalah itu dirasakan efeknya oleh banyak orang. Namun, tidak ada batasan pasti mengenai jumlah orang yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, apabila efek masalah itu dirasakan oleh 2 orang atau lebih, maka hal itu juga bisa dikatakan masalah sosial. Yang kedua, kondisi tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat terhadap suatu permasalahan sangat menentukan sebagai masalah itu merupakan masalah sosial atau tidak. Yang pasti, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh sebagian besar masyarakat. Yang ketiga, kondisi yang perlu pemecahan. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan selalu harus membutuhkan pemecahan oleh masyarakat itu sendiri.
Pada awalnya, masyarakat akan memecahkan suatu masalah jika masalah tersebut dirasa perlu untuk diselesaikan. Yang keempat, pemecahan masalah harus selalu kolektif. Suatu masalah yang membutuhkan pemecahan secara menyeluruh dan melibatkan banyak orang, maka masalah tersebut dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Pemecahan itu dapat berupa aksi sosial, perencanaan sosial, dan kebijakan sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena masalah sosial merupakan efek dari adanya interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Suatu gejala dapat dikatakan sebagai masalah sosial jika 1. Sumber masalah sosial itu merupakan akibat dari gejala sosial di masyarakat. Yang kedua, perhatian masyarakat terhadap masalah sosial. Yang ketiga, terjadi perubahan sistem nilai dalam suatu permasalahan sosial. Yang keempat, ada pihak yang melihat gejala sosial dari karakteristik masyarakatnya. Yang kelima, menyebabkan menjadi masalah sosial yang nyata atau manifest social problem dan masalah sosial tersembunyi atau latent social problem. Rapp dan Setzing mengemukakan bahwa permasalahan sosial harus memenuhi dua unsur berikut, sehingga bisa dikatakan itu sebagai masalah sosial. Yang pertama, organisasi sosial yang ada tidak dapat mengatur hubungan antar warga masyarakat untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar. Yang kedua, terjadi hubungan antar warga yang menghambat tujuan penting dari sebagian besar masyarakat. Adapun penyebab terjadinya masalah sosial dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, karena adanya kekurangan dalam diri manusia atau kelompok yang bersumber pada beberapa faktor. Yang pertama, ekonomis. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Krisis global dan PHK dapat memicu tindak kriminal. Masalah tersebut didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, misalnya pengangguran, anak jalanan, dan lain-lain. Faktor ekonomi juga dapat dijadikan sebagai acuan maju atau tidaknya suatu negara, serta faktor ekonomi dapat mempengaruhi masalah sosial politik pada aspek psikologis dan biologis masyarakat. Yang kedua, faktor biologis. Masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru, dan makanan beracun. Penyakit menular dapat menimbulkan masalah sosial jika penyakit tersebut sudah menyebar di suatu wilayah. Kurang gizi juga merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh faktor ini. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Penyebab masalah sosial karena faktor biologis antara lain karena faktor keharusan makan, faktor kependudukan, faktor untuk mempertahankan diri, dan faktor kebutuhan akan lawan jenis. Yang ketiga, ada faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada, seperti aliran sesat dan pemahaman lainnya yang menyimpang dari ajaran agama. Masalah sosial yang satu ini tidak mudah menanganinya karena menyangkut soal keyakinan, sehingga butuh penanganan secara berkesinambungan dengan pendekatan-pendekatan yang bijak. Yang keempat, masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial. Akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau majemuk, contohnya kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, atau pernikahan dini. Nah, kebudayaan yang semakin berkembang pada masyarakat dapat memicu timbulnya masalah sosial. Nah, bentuk-bentuk permasalahan sosial itu dikategorikan dalam dua hal yang umum. Yang pertama, masalah sosial yang nampak atau manifest social problem. Merupakan masalah sosial yang muncul akibat adanya ketimpangan antara nilai dan norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat.
Ketimpangan terjadi akibat dari ketidaksesuaian antara nilai dan norma yang ada, sehingga anggota masyarakat melakukan penyimpangan perilaku. Masyarakat umumnya tidak menyukai perilaku tersebut, sehingga berusaha untuk menghadapi dan mengatasinya. Jenis masalah sosial ini dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya, tindak korupsi yang sangat merugikan masyarakat, konflik yang terjadi di beberapa wilayah, dan sebagainya. Yang kedua, masalah sosial tersembunyi, yaitu masalah sosial yang muncul akibat ketimpangan nilai dan norma sosial, tetapi masyarakat sudah tidak mampu mencegah atau mengatasi. Masalah sosial ini tidak tampak sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Masalah sosial ini sewaktu-waktu akan muncul menjadi masalah sosial manifest, contohnya masalah kontroversi yang berlatar belakang SARA, keterbelakangan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan seks bebas di kalangan remaja, gaya hidup remaja, terorisme, dan kecemburuan sosial. Nah, itu dia pembahasan materi pada video kali ini. Semoga yang sudah saya sampaikan dapat dipahami oleh para warga belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.